Halo David di sini. Salah bos. Halo Mas Tara di sini, dan ini adalah... Jangan malu-maluin saya bos. Maaf keseringan nonton jadi ke bawah. Nonton doang, nggak beli. Ada kabar baru nih dari Samsung. Di penghujung tahun 2020, Samsung Elektronik Indonesia merilis Samsung Galaxy A12 untuk smartphone kelas menengah. Bang, bisa nggak kalau nggak usah dimunculin lagi? Bukan apa-apa, takutnya yang nonton ilfil. Samsung Galaxy A12 dirancang untuk bisa bersaing di kelas ponsel 2 jutaan. Antara lain, lewat spesifikasi yang cukup jos, baterai besar, serta 4 kamera. Agen kita sudah menyelidiki Galaxy A12 dari sumber-sumber terpercaya selama 3 hari terakhir, dan menguak sejumlah fitur-fiturnya. Nah, berikut kesimpulan yang didapat. Ada 3 varian warna di Galaxy A12, yaitu biru tua, hitam dan putih. Cover dan rangka Galaxy A12 terbuat dari plastik. Beratnya 205 gram. Aksen cover belakangnya keren, bermotif garis-garis dan kombinasi polos. Motif garis-garisnya cukup menambah grip agar ponsel tidak licin saat digenggam. 4 kamera. Desain square type quad kamera Galaxy A12 cukup menarik perhatian. 4 kameranya, antara lain. Dari hasil testing, hanya kamera 48 MP yang memakai fokus otomatis. Kualitas ultrawide dan makronya cukup jos tapi tidak bisa disebut istimewa. Dan kualitas videonya juga lumayan oke. Sayangnya, tidak ada penstabil gambar, maksimal hanya di resolusi FHD 1920x1080 di 30 Fps. Memori internal 128GB. Galaxy A12 ditawarkan dengan 2 opsi, yakni RAM 4GB dan RAM 6GB. Sementara memori internalnya sama-sama 128GB. Memori internal besar saat ini menjadi penting karena semakin banyak konten yang tersimpan di ponsel. Baterai 5000 mAh. Sudah mendukung fast charging 15 watt, maka proses pengisian daya dari 0 sampai 100% hanya butuh waktu sekitar 1 jam. Layar HD Plus Infinity V. Galaxy A12 mengusung layar HD Plus 6,5 inci plus PLS Infinity V 20:9. Infinity V dimaksudkan dari desain kamera depan yang berbentuk seperti huruf V. Layarnya sendiri cukup nyaman saat digunakan untuk bermain game atau menonton streaming. Teknologi Dolby Atmos juga sangat membantu, walau hanya memiliki speaker di bagian bawah. Jadi kesimpulannya gimana bos? Di rentang harga 2 jutaan, fitur yang diberikan oleh Galaxy A12 cukup banyak dan menarik. Mulai 4 kamera, memori internal 128GB, hingga baterai 5000 mAh. Namun, konsumen harus menyesuaikan dengan kebutuhannya sendiri. Samsung Galaxy A12 dibanderol dengan harga Rp2.499.000 untuk RAM 4/128GB. Dan Rp2.799.000 untuk RAM 6/128GB. Demikian keterangan singkat untuk Samsung Galaxy A12 yang saya dapat. Mungkin dari agen kita adakah info yang mau ditambahkan? Wes, bosan aku. Butuh HP baru? Inilah daftar HP murah yang rilis di tahun 2020. Akhir tahun lalu hingga akhir tahun ini, keriuhan bahasan ponsel anyar masih didominasi oleh iPhone 11 dan juga flagship Samsung yang tentu saja harganya selangit. Kedua pabrikan ini memang terkenal selalu bersaing untuk merebut pasar ponsel pintar. Meski begitu, jangan paksakan dirimu. Apalagi hingga menjual ginjal untuk mendapatkan ponsel yang harganya bisa dipakai untuk membeli motor tersebut.
Masih banyak kok smartphone yang harganya masuk akal dan pas di kantong kamu dengan teknologi dan spek mumpuni yang rilis pada tahun ini. Berikut daftar HP murah yang rilis 2020. Pertama, Samsung A20s. Selain seri S yang terkenal sebagai flagship dengan harganya yang cukup tinggi, Samsung juga punya lini ponsel harga bisa terbilang miring dengan spesifikasi yang mumpuni. Ponsel ini dibanderol dengan harga 2 jutaan, atau tepatnya 2,5 juta untuk RAM 3/32 GB dan 2,8 juta untuk RAM 4/64 GB. Soal layar, ponsel ini memiliki layar seluas 6,5 inci. TFT PLS, dan resolusi HD+, dengan prosesor Snapdragon 450. RAM 4 GB dan ROM 64 GB, dan masih bisa menggunakan eksternal hingga 512 GB. Ponsel ini memiliki 3 kamera belakang, 13 megapiksel kamera utama, 8 MP ultra wide angle, dan 5 MP depth sensor. Sementara itu kamera depan 8 MP. Soal baterai, ponsel ini dibekali 4000 mAh dengan konektor tipe C. OS ponsel ini adalah Android 9 Pie Plus One UI. Ponsel ini juga sudah bisa mengunci dengan wajah dan juga sidik jari. Kalau kamu tertarik membeli ponsel ini, terdapat 3 pilihan warna, yaitu merah, hijau, dan hitam. Berikutnya ada Redmi Note 8. Redmi Note 8 dibekali konfigurasi kamera belakang yang serupa dengan versi Pro, hanya saja kamera utama ponsel tersebut beresolusi 48 MP. 3 kamera lainnya sama dengan milik Redmi Note 8 Pro. Sementara itu, kamera depan Redmi Note 8 beresolusi 13 MP. HP murah yang rilis di tahun 2020 ini, memiliki ukuran layar berdiagonal 6,3 inci. Jenis panel dan resolusi layar IPS LCD. HD+. Dapur pacu Redmi Note 8 ditenagai chip Qualcomm Snapdragon 665 dengan storage lebih besar, mencapai 128 GB. Untuk Redmi Note 8 ada 3 varian RAM dan memori internal, yang terdiri dari 3/32 GB, 4/64 GB, dan 6/128 GB. Redmi Note 8 Pro memiliki 2 varian, yaitu 6/64 GB dan 6/128 GB. Redmi Note 8 memiliki baterai berkapasitas 4000 mAh dan didukung teknologi pengisian daya cepat 18 Watt. Sistem operasi Android 9.0 Pie yang dilapisi antarmuka MIUI 10. Harga Redmi Note 8 di Indonesia dipatok sebesar Rp1.999.000 untuk varian 3/32 GB, dan Rp2.199.000 untuk varian 4/64 GB, dan Rp2.799.000 untuk varian 6/128 GB. Selanjutnya ada Vivo Y12. Y12 memiliki layar berukuran 6,35 inci dan rasio layar 19,39 dengan desain ultra all screen. Bezel yang sangat tipis di seluruh sisi membuat rasio layar ke bodi mencapai hingga 89% sehingga memberikan tampilan unggulan, sehingga dapat menikmati tampilan yang lebih luas. Selain itu, mudah dikendalikan hanya dengan satu tangan berkat adanya gestur kontrol yang didesain khusus. Eye Super Wide Angle kamera pada Y12 dapat memperluas pandangan hingga 120°A derajat, sehingga dapat menangkap lebih banyak pemandangan, teman, serta gambar yang mengesankan. Dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang terbesar di kelasnya, didukung dengan fitur hemat daya cerdas untuk daya tahan baterai yang lebih lama. Ponsel Y12 dilengkapi dengan prosesor octa-core dengan desain 12 nanometer dan kecepatan hingga 2,0 GHz. Dengan memori besar, dapat menyimpan lebih banyak aplikasi dan menjalankannya dengan lebih lancar. Tentu, Y12 juga hadir dengan FunTouch OS 9, yaitu sistem operasi yang disesuaikan pada Android 9.0. Anda dapat melakukan hal apapun dengan lebih mudah bersama Y12. Ponsel ini juga memiliki fitur khusus, Ultra Game Mode, dirancang khusus untuk memberikan pengalaman bermain game yang lebih menyenangkan. Mainkan e-sports layaknya profesional dengan competition mode, yang mengalokasikan sumber daya dan memprioritaskan performa game. Untuk performa yang lebih cepat, Dual Turbo merupakan fitur paling tepat yang dibutuhkan.
Dengan mengurangi frame drop, Y12 akan memberikan pengalaman bermain game yang lebih lancar. Ponsel ini dibanderol dengan harga kisaran 1,5 jutaan. Berikutnya ada ponsel murah dari Oppo. Oppo A5s Adalah ponsel yang menyasar segmen kelas menengah. Oppo pun membanderol A5s dengan harga relatif terjangkau di Indonesia, yakni Rp1.999.000. Ponsel ini memiliki bentang layar 6,2 inci dengan panel IPS yang mendukung resolusi 720x1520 piksel. Layar ini memiliki aspek rasio 19:9 dan dilindungi oleh teknologi Gorilla Glass dari Corning. Dari segi kamera, terdapat dua kamera belakang yang masing-masing memiliki resolusi 13 megapiksel dan 2 megapiksel depth sensor. Kamera belakang tersebut juga dilengkapi dengan LED flash, berikut pemindai sidik jari berbentuk elips. Adapun untuk selfie, kamera dengan beresolusi 8 MP dan dibekali dengan AI Beautification 2.0. HP ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio P35 dengan kecepatan clock hingga 2,3 GHz. Chipset tersebut dipadankan dengan RAM 2 GB dan memori internal 32 GB. Pada aspek software, A5s dijalankan dengan sistem operasi Android 8.1 Oreo yang dilapisi antarmuka ColorOS 5.2. Baterainya sendiri berkapasitas 4230 mAh. Baterainya sendiri diklaim kuat bertahan hingga 17 jam pemakaian normal dan 13,5 jam untuk menonton video secara offline. Selain HP murah yang rilis 2020, beberapa pabrikan akan meluncurkan ponsel yang bisa dilipat dengan nama yang beragam di tahun ini. Ada desas-desus yang kuat bahwa Apple akan memperkenalkan HP smartphone lipat pertama bernama iPhone X Fold. Meski baru desas-desus, ponsel ini konon akan menjadi yang terbaik pada 2020. Tahun ini kira-kira kamu akan memilih ponsel harga terjangkau atau yang lebih kekinian dan bisa dilipat? Sesuai budget ya, jangan dipaksakan.